Haleluya Haleluya dan shalom. Shalom. Mari kita mulai dengan doa. Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur Kau telah memberikan kami kesempatan ini untuk mempelajari firman-Mu. Kami telah belajar pekerjaan yang dilakukan Abraham sepanjang bulan lalu. Dan hari ini kami menyimpulkan pelajaran kami. Kami sangat berterima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan ini. Dan kami percaya bahwa Engkau sungguh adalah Bapa kami. Melalui firman-Mu, biarlah kami memiliki iman dan kepastian yang lebih lagi dalam janji dan perjanjian-Mu. Dan bagi semua yang telah mengikuti serial pelajaran ini, dan semua yang percaya pada firman-Mu, Bapa kami berdoa, Engkau bersama-sama dengan mereka, dan melalui iman, biarlah mereka dapat melakukan pekerjaan yang berkenan padamu, dan biarlah mereka diberkati untuk melihat kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih padamu, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi, terima kasih telah mengikuti serial pelajaran Alkitab ini. Judul serial pelajaran ini adalah Mari melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Mari melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Hari ini adalah pelajaran keempat. Pelajaran hari ini berjudul Mari Percaya dan Abraham yang menerima janji. Ayat yang menjadi tema serial pelajaran kita adalah Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat untuk pelajaran kita hari ini dari Ibrani 6 ayat 13 sampai 15. Saya baca, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Sambil kita memikirkan kisah Abraham, dan kita sudah belajar hal itu selama 1 bulan, kita perlu memahami bahwa kisah Abraham bukanlah sekedar cerita, itu adalah sejarah. Itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Tapi bukan hanya sejarah atau peristiwa-peristiwa, itu merupakan teologi. Fakta bahwa kisah Abraham dicatat di Alkitab, dicatat bukan agar kita sekedar tahu, tidak hanya supaya kita percaya, tapi agar kita memiliki iman pada Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Penulis kitab Ibrani memakai Abraham sebagai contoh akan bagaimana Tuhan menggenapi perjanjian-perjanjiannya. Tapi, mengapa ia menggunakan Abraham sebagai contoh dan apa artinya bagi kita? Penulis kitab Ibrani khawatir terhadap orang-orang percaya yang imannya menjadi mundur atau pudar. Mungkin orang-orang tercobai oleh orang lain, maka mereka ingin meninggalkan iman. Mungkin karena kesusahan yang mereka alami dalam hidup begitu mempengaruhi mereka tidak bisa fokus pada iman mereka. Mungkin juga mereka dianiaya oleh sebab mereka orang Kristen, sehingga mereka ingin meninggalkan gereja. Bisa karena berbagai macam alasan. Tapi penulis kitab Ibrani khawatir bahwa orang-orang tidak menjaga iman mereka dan akan meninggalkan gereja. Bagi kita di zaman sekarang juga, kalau kita kenal orang-orang di gereja dan untuk suatu alasan mereka meninggalkan gereja, bukankah itu sangat menyedihkan? Jadi penulis kitab Ibrani ingin menanggapi permasalahan itu dan ia menggunakan Abraham sebagai contoh. Ia khawatir orang-orang meninggalkan kehidupan iman Kristen, tercobai dan meninggalkan gereja, mundur atau gugur dari iman. Jadi jika Anda lihat Ibrani 3 ayat 12-14, kita bisa lihat kekhawatiran dia. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh, berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan kita yang semula. Jadi penulis kitab Ibrani berkata, apa yang kau percayai, atau keyakinanmu yang semula, peganglah sampai akhir, bertahanlah.
Ayat untuk pelajaran kita hari ini adalah Ibrani 6 ayat 13-15. Jadi dengan pemahaman yang sudah kita miliki sekarang mengenai kitab Ibrani, mari kita baca ayat-ayat sebelumnya. Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dan dalam apa yang dijanjikan Allah. Lalu masuk ke ayat pelajaran kita. Ibrani 6 ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Jadi pesan penerima surat Ibrani, pesan kepada penerima surat Ibrani adalah peganglah teguh imanmu, sabarlah seperti Abraham telah bersabar, percayalah seperti Abraham percaya, dan seperti Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, Allah juga akan menggenapi janjinya kepada kamu. Jadi dari kisah Abraham, pelajaran-pelajaran yang diberikan lewat Abraham, dari teologi Abraham, ini semua memiliki aplikasi dalam hidup kita. Dan penulis kitab Ibrani hendak menyampaikan itu kembali. Jadi dengan mengingat latar belakang tersebut, kita akan menyimpulkan hal-hal yang telah kita pelajari selama bulan lalu. Pertama, mari menganalisa janji yang diberikan kepada Abraham. Janji yang diberikan kepada Abraham. Di ayat pelajaran kita, Ibrani 6 ayat 14, ia mengulangi janjinya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Di mana janji ini ditulis? Minggu lalu kita telah belajar bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal di gunung sebagai ujian dari imannya. Dan ia lulus. Kemudian Allah memberikan jaminannya sekali lagi. Dari situlah ayat pelajaran kita hari ini diambil. Jadi mari kita lihat Kejadian 22 ayat 15 sampai 18 dan kita akan lihat ayatnya satu persatu. Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Lihat, ketika Tuhan memanggil Abraham yang kedua kali adalah ketika Allah menghentikan Abraham dari mengorbankan anaknya. Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Tapi kemudian, ia sekali lagi memanggil dari langit dan mengatakan sesuatu. Jadi, dari mana suara Tuhan datang? Dari langit. Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat, penulis kitab Ibrani di Ibrani 6 ayat 13 berkata, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Mengapa? Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Allah yang tertinggi. Jadi dengan namanya sendiri, dengan otoritasnya sendiri, ia bersumpah demi dirinya sendiri kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Jadi Kejadian 22 ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi mari kita lihat, di kitab Ibrani kita lihat Allah berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Tapi saat kita lihat aslinya di kitab Kejadian, kita bisa lihat terdapat lebih banyak penjelasan latar belakang mengenai apa arti dari berkat ini. Allah berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat apa sangat banyak keturunanmu. Maka kita perlu memperhatikan mengenai keturunan ini, karena ini adalah inti dari janji Tuhan. Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apa yang Abraham telah perbuat? Ia mendengarkan atau menaati firman Tuhan. Tema pelajaran kita adalah mari melakukan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Jadi, sama seperti Abraham taat, kita pun harus taat. Dan bagaimana bisa Abraham taat? Karena dia percaya. Itulah tema pelajaran hari ini. Sama seperti Abraham percaya, kita juga harus percaya. Allah berkata, karena engkau telah melakukan ini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat engkau sangat banyak. Dan di Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah atau in your seed, di dalam keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Galatia 3 ayat 16 menjabarkan arti sesungguhnya dari kata keturunan di sini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya.
Ingat, kita sedang bicarakan tentang janji yang diberikan kepada Abraham, yang Abraham percayai. Jadi, kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi Galatia 3 ayat 16 menjelaskan pada kita, ketika Allah berkata keturunan kepada Abraham, di satu sisi, betul ia berbicara mengenai Ishak, tapi pada akhirnya, Allah berbicara mengenai Yesus Kristus, di mana saat Anda percaya pada Yesus Kristus, Anda akan diselamatkan, akan diberkati. Dan hal percaya pada Yesus Kristus terbuka bagi siapa saja, bagi setiap orang. Orang berbahasa apapun, bangsa manapun, setiap orang di dunia bisa percaya pada Yesus. Jika kita lihat lagi di Kejadian 22 ayat 17, keturunan ini, di bagian akhir ayat tersebut, dikatakan, keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jika ditafsirkan secara fisik, kita bisa memandangnya sebagai keturunan-keturunan Abraham, orang Israel, akan bisa memiliki negeri mereka, menaklukkan tanah, dan mengusir semua musuh mereka. Jadi kita bisa lihat hal ini terjadi setelah Eksodus melalui perjanjian suluh, melalui Yosua yang memimpin Israel ke tanah Kanaan dan menaklukkannya. Kita juga bisa melihatnya melalui Daud yang membuat kerajaan Israel kokoh, tapi ini hanya secara sejarah. Dan jika kita lihat hanya secara sejarah, kita lihat Israel sebetulnya kehilangan negara mereka. Jadi kita harus melihat janji ini dari segi rohani. Apa artinya keturunan Abraham menduduki kota-kota musuhnya? Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. Dikatakan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Siapa yang akan memegang pemerintahan? Yesus Kristus akan memegang pemerintahan. Dan semua musuh Yesus akan diletakkan di bawah kakinya. Dan siapa musuh terakhir yang akan dikalahkan? Maut. Jadi maut tidak ada artinya bagi Yesus. Maut tidak ada artinya bagi orang percaya. Mengapa? Karena Yesus telah menaklukkan maut. Jika Anda percaya pada Yesus, apa yang terjadi? Anda akan memiliki hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya, apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita memikirkan tentang Abraham yang percaya, minggu lalu kita telah belajar, Abraham percaya bahwa Allah dapat membangkitkan orang dari kematian. Dan perjanjian yang diberikan Tuhan itu berdasarkan pada Ishak, dan melalui Ishaklah Abraham akan mempunyai keturunan-keturunan. Walaupun Ishak mati, Abraham percaya Allah akan menggenapi janjinya. Allah akan membangkitkan Ishak dari kematian. Dan tetap melalui benih atau keturunan itu, Abraham akan mempunyai banyak keturunan, dan melalui benih atau keturunan itu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan hal ini digenapi dalam Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 17-19. Karena iman Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi kita bisa lihat, iman yang sejati berasal dari mana? Janji Tuhan. Dan apa yang Allah janjikan? Allah berjanji kepada Abraham, ia akan mempunyai banyak keturunan. Melalui Ishak, engkau akan mempunyai banyak keturunan. Tapi pada akhirnya, keturunan Abraham ini menunjuk pada Yesus Kristus. Jadi Allah menjanjikan Yesus Kristus kepada kita. Allah menjanjikan kita hidup kekal. Dan seluruh kaum, seluruh bangsa, saat Anda percaya pada Yesus, benih yang sejati, Anda akan diberkati. Dengan apa? Dengan hidup kekal. Maka dengan percaya pada Yesus, semoga kita semua percaya akan hidup kekal. Persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Kiranya, bagi Anda tidak ada ketakutan, Anda berpegang pada janji ini untuk menang atas segala kesengsaraan. Saya berdoa dan memberkati hal ini dalam nama Tuhan. Kita lanjut ke poin 2. Iman yang diteruskan atau diwariskan dari Abraham.
Sama seperti Abraham percaya pada janji, dan janji yang diberikan kepada Abraham ini dipegang, seperti demikian, iman Abraham harus diteruskan kepada kita. Jadi iman yang diteruskan dari Abraham, Mari kita lihat bagaimana Alkitab mencatat mengenai hal ini. Jika kita lihat Galatia 3 ayat 6-9, secara itu jugalah Abraham percaya pada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu, segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa yang dikatakan di sini? Dikatakan, jika Anda percaya, jika Anda hidup dari iman, Anda adalah apa? Anda adalah anak-anak Abraham. Anak-anak itu dicantumkan dalam silsilah. Maka artinya, Anda secara rohani tercantum di dalam silsilah Abraham. Anda secara rohani ada dalam keluarga Abraham. Dan alasan Allah memberkati Abraham adalah agar Abraham dapat mengajarkan iman, mengajarkan kebenaran dan keadilan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, secara rohani kepada Anda dan saya. Dan bagaimanakah iman itu diteruskan? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, kita harus mendengar firman. Abraham mendengar firman Tuhan. Allah berfirman kepada Abraham dan Abraham percaya firman-Nya. Maka seperti demikian, saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita mendengar firman Alkitab, kita pun harus percaya agar iman itu bertumbuh di dalam kita. Tapi bagaimana kita dapat percaya? Firman harus diwariskan kepada kita. Dan kita lihat pekerjaan seperti itu terjadi dalam Abraham. Kejadian 17 ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Allah memberikan janjinya. Allah memberikan firman-Nya. Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Dan apa yang Allah katakan pada Abraham? Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jika kita lihat Kejadian 18 ayat 19, apa alasan Abraham dipilih oleh Tuhan? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Agar Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham, itulah alasannya Abraham harus mengajar keluarganya, mengajar anak-anaknya. Dan kita sudah lihat, jika Anda percaya, jika Anda hidup di dalam iman, Anda adalah anak-anak Abraham. Maka artinya, kita harus belajar dari Abraham untuk melakukan seperti yang dia telah lakukan. Mazmur 105 ayat 8-10 merangkum isi perjanjian suluh. Bukan hanya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, tapi secara rohani, perjanjian ini perlu diwariskan kepada seluruh generasi mereka. Mazmur 105 ayat 8-10, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ini bukan 1000 angkatan secara harfiah. Di Alkitab, 1000 seperti semacam angka yang melambangkan kekekalan. Jadi artinya seluruh generasi, selama-lamanya. Kita lanjut, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Jika kita lihat Mazmur 105 ayat 8, dikatakan, Allah ingat akan perjanjiannya selama-lamanya. Itu adalah firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi ada kaitan antara perjanjian dan firman itu sendiri. Firman Tuhan adalah perjanjian. Perjanjian adalah firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan ini kepada Abraham, ia menegaskannya kepada Ishak, ia menetapkannya kepada Yakub, dan kepada Israel, yang berarti seluruh bangsa Tuhan yang berasal dari bapak-bapak leluhur iman tersebut. Jadi kesimpulannya,
Kita menjadi anak-anak Abraham dengan percaya pada janji firman Tuhan. Dengan percaya pada janji firman Tuhan, yaitu perjanjian Tuhan, kita menjadi anak-anak Abraham, dan kita menjadi bagian dari bangsa Israel rohania, kerajaan Allah. Kita telah melihat pentingnya firman Tuhan dalam perjanjian, tapi jika kita lihat Lukas 8 ayat 11 dikatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Tadi kita sudah belajar bahwa berkat Tuhan terhadap Abraham adalah oleh keturunannya atau in his seed, di dalam keturunannya. Dan kita telah belajar bagaimana benih itu adalah Yesus Kristus. Dan sekarang di Lukas 8 ayat 11 dikatakan benih adalah firman Tuhan. Dan jika kita lihat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anda lihat, Yesus adalah benih adalah firman, dan sekarang dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus datang untuk diam di antara umatnya. Dan ketika Yesus datang, Ia mengajar bagaimana orang menerima keselamatan. Di Yohanes 3 ayat 3, ada seorang Farisi, Nikodemus. Ia datang kepada Yesus untuk berbicara pada Yesus, belajar dari Yesus. Apa yang Yesus katakan kepadanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Tapi bagaimanakah kita dilahirkan kembali? Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 23 dan 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi Rasul Petrus berkata bahwa melalui benih kamu dilahirkan kembali, tapi benih ini adalah firman Allah yang hidup dan kekal. 1 Petrus 1 ayat 25. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi firman yang disampaikan Injil kepada kamu, atau firman yang diberitakan kepada kamu, itu firman Allah yang kekal, itulah benih yang darinya kamu dilahirkan kembali. Jadi kalau kita mau merangkum pernyataan ini, di Mazmur 105 ayat 8 dikatakan bahwa perjanjian adalah firman. Lukas 8 ayat 11, firman adalah benih. Dan Galatia 3 ayat 16, benih adalah Kristus. Seiring Anda dilahirkan kembali dari benih di 1 Petrus 1 ayat 23 dan 25, begitulah Anda dapat masuk ke kerajaan Allah, ke bangsa Israel secara rohani. Dan benih ini adalah yang dijanjikan kepada Abraham. Mengapa? Karena Abraham percaya. Kita lihat bagaimana semua ini berhubungan dengan kehidupan iman kita. Maka ayat terakhir yang akan kita baca adalah Galatia 3 ayat 29. Mari baca ayat ini bersama-sama. Maka tolong buka Alkitab Anda, buka Galatia 3 ayat 29. Dan mari kita baca ini bersama-sama. Siap? Mulai. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita lihat bagaimana perjanjian Allah diberikan kepada Abraham melalui benih. Kita lihat bagaimana perjanjian itu pada akhirnya digenapi melalui Yesus Kristus. Abraham percaya akan benih itu. Abraham percaya akan janji itu. Ia percaya bahkan pada kehidupan setelah kematian. Dan kita lihat bagaimana Yesus menggenapi ini dengan meski ia mati di salib, ia bangkit dari kematian. Dan jika kita percaya hal tersebut, jika kita percaya firman itu, jika kita percaya benih itu yang telah diberitakan kepada kita, jika kita percaya dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Abraham. Maka, kita harus mempunyai iman tersebut diwariskan kepada kita. Janji yang diberikan kepada Abraham adalah janji yang sama yang telah kita warisi. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Abraham. Semoga Anda percaya pada firman ini, dan dengan percaya, Anda melakukan segala sesuatu dengan iman, sama seperti yang Abraham telah lakukan.
Anda memegang perjanjian ini mengalahkan segala penderitaan. Dan seiring kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam Israel rohani, dengan percaya pada Yesus Kristus, semoga kita memuliakan Allah, dan biarlah kemuliaan itu tampak dalam kehidupan kita. Sehingga, melalui semua orang yang percaya, yaitu melalui benih, orang-orang dan orang yang percaya dapat diberkati. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih dan kasih karunia-Mu. Kami telah belajar selama 1 bulan mengenai berkat yang Kau berikan pada Abraham, mengenai perjanjian-perjanjian yang diberikan kepadanya, dan bagaimana perjanjian tersebut digenapi melalui Yesus Kristus. Bapa, kami mengaku Yesuslah benih yang harus kami percayai untuk dilahirkan kembali agar bisa memasuki kerajaan-Mu. Bapa, jika kami sejauh ini kurang iman, mohon ampunilah kami. Dan karena kini kami telah mempelajari firman-Mu, biarlah kami dapat bertumbuh dalam iman, dan biarlah kami dapat melakukan segala sesuatu dalam iman, sehingga Engkau berkenan kepada kami, dan kami dapat memuliakan Engkau dan nama-Mu. Kami berdoa Allah Bapa, seiring kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Abraham, biarlah kami dapat memberitakan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu dan melalui Yesus Kristus, segala bangsa di bumi mendapat berkat. Kiranya kami mengingat firman ini, dan biarlah kami yakin pada firman ini. Kiranya kami diperkuat oleh firman ini, dan biarlah iman kami dapat berkenan kepadamu. Melalui pekerjaan-Mu, melalui Roh-Mu yang bekerja dalam kami. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak.